kabar? Apa kabar? Saat ini kita berkumpul lagi hari ini ya. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Nah, sekarang meskipun sekolah Minggu di rumah harus semangat ya. Ya, kita harus tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Saat ini ditemani sama Kakak Silvi, Kak Heru, siapa ini? Kak Melody, Ya, Kak Theo, Kakak Kak Theo. Theo. Oke, sudah pada siap semua atau belum? Sudah sarapan belum? Alkitabnya sudah disiapin apa belum? Nah, kalau semua sudah dipersiapkan, yuk kita kumpul bareng. Kita Sini maju. mulai untuk beribadah. Oke, semua? Siap. Tadi juga udah siap. Oke, yuk sekarang kalau gitu kita mulai dengan foto dan salam ya. Ayo, adik. Ibadah ini kita mulai dengan pertolongan dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Anugerah dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Menyertai kalian Kita juga ya. Adik-adik semuanya yang di rumah juga. Oke, yuk sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi tentang seorang sobat, seorang sahabat yang bagi kita yang akan selalu hadir di tengah-tengah kita di saat kita sedih, di saat kita kecewa ya. Jadi kita selalu terhibur dan selalu semangat. Oke? Oke. Yuk. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bener ya, dari apa? Karena Tuhan Yesus ya, kita menjadi selalu terhibur, kita selalu semangat ya. Nggak perlu kita khawatir ya, dan nggak perlu kita bersedih.
Nah, selesai kita memuji nama Tuhan, yuk kita doa pembuka dulu ya. Kakak Theo bisa pimpin untuk doa pembukaannya. Bisa. Oke, yuk sekarang kita lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk sekolah minggu ya Tuhan. Kita ingin berterima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan untuk ibadah ini. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Amin. Amin. Tapi terbang. Nah, adik-adik semuanya, sekarang sebelum habis ini ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tentang apa ya firmannya? Nah, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu ya untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman. Ya. Lagu apa itu, Kak? Itu lagu apa ya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Tahu nggak lagunya? Tahu ya. Ayo, Oke. kita bangkit berdiri lagi ya. Kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi nyanyikan lagi. bareng-bareng ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita siapkan ya hati kita. Kita mau panggil Kak Dian untuk firman Tuhan hari ini ya. Oke, ayo kita panggil Kak Dian. Kak Dian. Kak Dian. Ayo, anak-anak sudah gak sabar. Kak Dian. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi dengan Mbak Dian di sini. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kepalanya ditundukkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur
karena Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami tadi malam. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh jasmani yang sehat dan segar. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman, berkatilah kami anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita dengarkan firman, ada baiknya kita ambil Alkitab kita masing-masing ya. Ya, yuk sekarang kita buka Alkitab dari Keluaran. Adik-adik tahu Keluaran di mana? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Ya, benar, Perjanjian Lama setelah Kejadian. Kita buka kitab Keluaran. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu itu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, masih dengan rangkaian yang sama, rangkaian cerita yang sama tentang Nabi Musa dan bangsa Israel. Adik-adik ada yang masih ingat cerita 2 minggu yang lalu atau cerita minggu yang lalu? Masih ada yang ingat? Nah, Mbak Dian akan review sebentar ya. Cerita 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Ibu Dia, waktu itu menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir ya waktu itu. Nah, cerita yang kemarin yang dibawakan oleh Mas Dendi menceritakan tentang bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Adik-adik tahu nggak artinya bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu sepertinya
Gini loh, misalnya adik-adik ngambek, itu namanya bersungut-sungut. Atau ngedumel, marah-marah yang gak jelas, mengeluh. Nah, itu artinya bersungut-sungut. Ada gak di antara adik-adik yang seperti itu? Atau sering malah? Nah, perbuatan itu baik atau tidak? Coba Mbak Dian mau tanya, baik atau tidak? Ya benar, perbuatan itu tidak baik kalau dilakukan terus-menerus. Nah, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu ternyata sudah mengeluh 4 kali, bahkan lebih. Dari awal, pada saat itu marah-marah juga karena mungkin kelelahan. Mereka kekurangan bahan makanan, mereka kekurangan air, dan bahkan saat ini pun mereka marah-marah kepada Musa. Karena apa? Karena air yang mereka minum pahit. Mereka bertengkar dengan Musa. Musa sampai bilang begini, "Kenapa kamu bertengkar sama saya?" Musa bilang begitu. Akhirnya Tuhan mendengar dan meminta Musa untuk mengetukkan tongkatnya. Pada saat itu di dekat Gunung Horeb. Nah, pada saat itu akhirnya batu yang diketuk oleh Musa, keluarlah air. Nah, air itu yang akhirnya diminum oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak pernah merasa bersyukur karena penyertaan Tuhan selama ini. Nah, sama seperti kita saat ini. Kondisi bangsa Israel pada saat itu sama seperti yang kita alami sekarang, adik-adik. Coba adik-adik ingat, pada saat dulu sebelum pandemi virus corona berlangsung, adik-adik bisa sekolah, belajar bersama dengan teman-teman di sekolah. Tapi sekarang, coba adik-adik lihat, adik-adik hanya bisa belajar di rumah, bertatap muka dengan layar komputer atau layar laptop. Lalu adik-adik bisa belajar bermain bersama dengan teman-teman di rumah atau di jalanan. Sekarang jalan-jalanan di komplek, di perumahan sangat sepi karena banyak anak-anak yang tinggal di rumah, bermain di dalam rumah. Selain itu juga, dulu adik-adik bisa beribadah di gereja, bersekolah minggu bersama, bercerita, tertawa bersama dengan teman-teman sekolah minggu. Tapi sekarang adik-adik juga harus beribadah juga di rumah bersama papa mamanya. Kemudian adik-adik dulu bisa pergi ke mall, main bersama, ketemu teman-teman baru, atau berenang di kolam renang. Tapi sekarang kondisinya di mall juga sepi, di kolam renang pun juga sepi. Nah, apa yang terjadi saat ini? Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengalami kesusahan pada saat itu. Tapi mereka tidak tinggal sendiri. Karena Tuhan begitu setia memelihara bangsa Israel. Memberikan daging, memberikan roti, memberikan tiang awan, memberikan tiang api sebagai petunjuk dan penerangan. Nah, sama seperti kita. Saat ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa? Kita masih tetap sekolah walaupun di rumah. Kita masih tetap bisa belajar, masih tetap bisa bermain, masih bisa tetap beribadah di rumah. Nah, itu yang harus kita syukuri. Nah, sekarang adik-adik pasti pernah juga mengalami satu hal yang sekiranya adik-adik jadi bikin kesel atau ngambek. Misalnya gini, ibu menyuruh adik-adik untuk tidur siang, padahal adik-adik kepinginnya masih main. Pasti adik-adik ngambek. Atau ibu minta untuk adik-adik mandi sore. Adik-adik lagi main nih, asik-asik main, pasti ngambek juga. Atau ibu sudah menyiapkan makanan, memasakkan makanan yang lezat, ada sayur, ada lauknya, tapi adik-adik maunya ayam goreng. Nah, padahal itu semua adalah berkat yang Tuhan sediakan melalui orang tua kita. Apakah adik-adik mau bersyukur? Ya, tentu saja harus. Karena Tuhan selalu setia memelihara kita dalam kondisi apapun, baik senang maupun sedih. Nah, sama seperti bangsa Israel pun juga harus melakukan seperti itu karena Tuhan itu begitu setia kepada bangsa Israel. Karena kita tidak pernah tahu kapan bangsa Israel itu akan tiba di tanah yang Tuhan janjikan. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita pun tidak pernah tahu
bagaimana dan sampai kapan virus pandemi ini berakhir. Kalau karena itu kita juga harus tetap berdoa agar segera berakhir, semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja, kembali seperti dahulu. Dan yang satu hal, kita juga harus tetap menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua di rumah, menjadi anak yang taat. Caranya gimana sih supaya kita tetap taat, kita tetap setia, kita tetap tidak bosan, dan bahkan mungkin kita akan bisa membantu supaya virus ini berakhir. Caranya, satu, tetap menggunakan apa ini? Masker. Adik-adik kalau keluar tetap harus pakai masker. Nah, itu caranya kita taat kepada Tuhan. Karena dengan menggunakan masker artinya kita menjadi terbebas dari virus. Juga rajin-rajin cuci tangan ya adik-adik ya. Atau menggunakan apa nih? Hand sanitizer. Jangan lupa. Nah, juga kalau mau bermain dengan teman, adik-adik juga tetap jaga jarak. Nggak apa-apa kok main sama temannya, asal adik-adik jaga jarak ya. Nah, jadi semuanya itu adalah salah satu contoh kita untuk kita tetap bersyukur. Dalam kondisi apapun, kita tetap terima kondisinya. Kita harus tetap ceria, tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita, baik suka maupun duka. Nah adik-adik, itulah cerita yang Mbak Dian sampaikan saat ini. Kiranya adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Caranya dengan taat kepada mereka, cuci tangan, cuci kaki kalau tidur, lalu pakai masker, kemudian jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Dan satu hal lagi, adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita minta. Nah, saat ini Mbak Dian mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Ada 3. Untuk adik-adik kelas balita dan adik-adik kelas kecil, Mbak Dian menyediakan tutorialnya untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Nih, lihat yuk. Mari kita lihat aktivitasnya. Aktivitasnya adalah adik-adik menggunting dan mewarnai gambar Musa yang sedang mengetuk batu agar keluar air. Nah, adik-adik lihat tutorial di bawah ini. Untuk adik-adik yang kelas besar, nah sekarang Mbak Dian kepingin adik-adik buat satu video, minta tolong papa mamanya untuk merekam ya. Apa yang adik-adik rasakan selama adik-adik berada di rumah. Jadi misalnya, apakah ada rasa bosan, apakah ada rasa marah karena di rumah terus, gak bisa keluar, gak bisa main, gak bisa sekolah, gak bisa ke gereja. Semuanya adik-adik tuangkan dalam perasaan itu dalam sebuah video. Kemudian Mbak Dian minta apa yang adik-adik pernah lakukan untuk mengusir kebosanan itu. Apa yang pernah adik-adik lakukan untuk mengusir ngambeknya itu. Nah,
semua aktivitas yang adik-adik sudah lakukan, baik anak-anak balita, anak kelas kecil dan anak kelas besar, semuanya tolong dikirimkan ke nomor di bawah ini ya. Jangan lupa bilang sama papa mamanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya tentang firman yang disampaikan oleh Kak Dian. Ya. Nah, kita jadi apa yang disampaikan Kak Dian, kita harus ingat-ingat terus ya adik-adik. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus percaya kalau Tuhan pelihara kita. Sayang selalu sama kita. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya adik-adik, kita akan ngucapin dulu dong makasih sama Kak Dian. Ya. Ayo. Oke, kita coba. Ayo. Terima kasih Kak Dian. Nah, dan selanjutnya, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan percaya. Kita dirinya yang sikap sempurna ya. Jangan ada yang goyang-goyang, harus sikap sempurna, harus fokus ya. Harus upacara. Iya. Semangat. Iya, harus semangat ya. Ya. Ayo kita mulai ya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra Tuhan yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal menjadi suci di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan ya. Ayo siapin Nah, siapin persembahannya. Kemudian kalau sudah kita kumpulkan, terus kita kemana kan ini Kak Nah, Silvi? Itu untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, nanti adik-adik semua bisa titipin ke ayah bunda atau papa mamanya ya di rumah ya. Nanti papa mamanya bisa transfer ke rekening yang sudah ditentuin ya. Itu atau bisa dititipin ke pengurus kelompok masing-masing nantinya. Oh gitu. Iya. Oke. Ya udah, yuk sekarang kita nyanyikan lagu persembahan kita ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa bersama untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Juga kita akan berdoa syafaat, ya. Kita doakan teman-teman kita, sekolah kita, gereja kita, bangsa dan negara ini. Dan jika ada teman atau saudara kita yang sakit atau sedang ingin untuk didoakan, ya, kita doakan, kita bawa dalam doa syafaat kita. Oke? Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, ya Allahku yang hidup, terima kasih Tuhan bahwa dalam kesempatan ini Tuhan telah berkenan untuk campur tangan, sehingga pada hari ini kami boleh untuk berkumpul mendengarkan firman-Mu dan juga untuk memberikan persembahan yang merupakan bagian dari berkat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini dan juga Bapak Ibu pengelola persembahan ini, sehingga kiranya semuanya dapat bermanfaat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami yang saat ini tengah melayangkan pelayanan ibadah maupun aktivitas yang lain dalam situasi pandemi ini, ya Allahku. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan untuk segenap pengurus, segenap majelis dan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dalam mempersiapkan baik itu ibadah maupun pelayanan yang lainnya Tuhan. Semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan, meskipun dalam situasi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk pemimpin negara ini Tuhan, dalam mereka mengambil keputusan, kiranya Tuhan berikanlah kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik, yang tepat sesuai dengan sasarannya Tuhan Yesus, sehingga dapat membawa manfaat yang baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia seluruhnya Tuhan, yang saat ini juga menjadi bagian dari bangsa di dunia Tuhan, yang tengah bergelut dengan pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran pada kami semua untuk dapat menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun untuk orang lain Tuhan, dengan selalu sadar untuk memakai masker, cuci tangan Tuhan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus, tolonglah kami juga berdoa untuk setiap keluarga ini ya Tuhan, yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau untuk ulurkan tangan ya Tuhan Yesusku, supaya dalam pandemi ini Tuhan, mereka pun juga dapat terbantu ya Allahku oleh situasi ekonomi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tolong Kau jaga para medis yang sedang bekerja ataupun yang sedang beristirahat ya Tuhan. Tolong Kau jaga mereka agar mereka tidak terkena penyakit apapun, dan bisa selalu sehat ya Tuhan, untuk melayani orang-orang yang terkena virus corona ataupun terkena penyakit lain. Tolong juga Kau jaga dan bantu para ilmuwan yang sedang melakukan pengetesan vaksin virus corona agar berjalan lancar dan pada akhirnya bisa dipakai untuk masyarakat ya Tuhan. Dan juga tolong bantu mereka yang sedang mencari vaksin untuk virus corona ini ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Dedek berdoa untuk sekolah kami agar selalu kejaga supaya tetap aman, dan
untuk ibu guru dan bapak guru. Kiranya kau jaga, kau berkati, agar semua bapak ibu guru dapat mengajar kami dengan baik dalam belajar online, dan juga jaga teman-teman kami saat ini belajar di rumah, selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Ya Tuhanku, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga kami, teman-teman kami yang saat ini sedang berkeluh kesah ya Tuhan, baik karena sakit ataupun karena hal yang Tuhan yang sedang menjadi hambatan ya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau bantu ya Tuhan, Kau kuatkan imannya ya Tuhan, Kau bantu mereka untuk selalu percaya padamu, selalu dapat berdoa dan memohon pada Engkau ya Tuhan, agar dapat Kau berikan semangat ya Tuhan, agar segera pulih dari apa yang mereka saat ini derita ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kita semua ya Tuhan yang sebentar lagi mau melaksanakan ujian tengah semester ya Tuhan. Kiranya Kau bantu mereka, Kau jernihkan pikiran mereka ya Tuhan dalam belajar, agar apa yang mereka pelajari dapat mereka terapkan dan mereka jawab semua soal-soal yang Bu Guru, Pak Guru berikan kepada mereka. Dan berikanlah sifat kejujuran dan kepada mereka ya Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita udah mau selesai nih ibadahnya hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu apa Kak? Yesus Kekasih Jiwaku. Iya, kita harus semangat ya nyanyinya ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku,
glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa aku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, seru sekali tadi ya lagunya ya. Kita memuji nama Tuhan. Apa tadi judul lagunya, Kak? Yesus kekasih Yesus jiwaku. kekasih jiwaku. Oke. Nah, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan ya, dipimpin oleh Kak Dian. Oke, silakan Kak Dian. Mari adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan aktivitasnya, baik adik-adik yang balita, kelas kecil, dan kelas besar. Ya, kirimkan kemana? Ke nomor di bawah ini. Tolong ingatkan papa mamanya ya. Sampai jumpa. Oke, ibadah sudah selesai untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya dan ingat firman tadi apa yang telah disampaikan sama Mbak Dian. Apa tadi dah? Tentang apa? Tentang kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya. Kita harus percaya pada Tuhan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan, nanti akan kita tayangkan seperti yang ini nih.